bahwa sesuatu itu kan dipinjamkan, termasuk kecerdasan, termasuk kebahagiaan, dan itu harus kembalikan. Tapi kan memang Tuhan itu sedemikian adilnya sehingga Tuhan tidak hanya ingin dikembalikan pada Tuhan karena nggak butuh apa-apa sebenarnya. Jadi kita kembalikan kecerdasan ini kepada makhluknya Tuhan, orang lain. Kebahagiaan juga kita tularkan kepada orang lain. Nah, semangat Cah. Terus pokoknya selalu yang memilih gembur-gemburkan, pertama jaga kesehatan. Oke Pak Aris kayak mentorku Cah. Kampung becik ya. Tak ulang, jadi pertama jaga kesehatan, jolali Cah, terlalu gitu. Dua, cari ilmu terus, dimanapun kita berada, cari kesempatan, cari ilmu. Yang terakhir, silaturahmi Cah. Baiki dalam rangka silaturahmi Pak Aris, sembari sharing-sharing, sembari diskusi, ternyata banyak hal yang kupetik dari ceritanya Pak Aris berkaitan dengan putra-putrane, bagaimana proses kreatif putranya Pak Aris yang nomor 1 jenenge Husin Akmal. Ya, Husin Akmal Prasetya. Nickname-nya Jack. Iki anakku lanang ki. Lah, engko mbok bantu Om Mili ning kono ya, Le. Aku meh neruske obrolan sing kedua. Putramu dolanan kuwi ora apa-apa, bal-balan. Ndak apa-apa, santai, Bos. Semangat, Bos. Semangat, Cah. Semangat, Cah. Yang keras loh. Semangat, Cah. Semangat. Ayo, Mbak Ida karo Mbak Rin, Tante Ririn ning kono gek wedangan. Wah, penake ya Allah. Ih, suasanane nyore Pak Aris, ya Allah Gusti. Iki indah banget loh. Coba. Yo. Tuh. Tak bengke ya, Cah. Suasanane iki. Tuh suarane jenggiret. Oh. Kaengko bakal ning sebelah kono kae ning gone kae. Lah ning kono kae nek kae dibongkar. Kaengko bakal tinggu tempat nggo konser musik Cah, rencana meh dirapike Om Mili, nantilah kapan mungkin baru setahun 2 tahun ke depan lah. Sing baru kesel jenenge Mbak Ade. Mbak Ade, terima kasih diladeni ning kene gawe teh dan sebagainya. Bojomu cek ning ndi? Bojomu lagi ngeladeni bapak ya. Alhamdulillah sesuk bagi tugas. Lah mbok iso ora Le ngadeg kene to? Mbok tege tak gojek gesek. Nah, mbok pas ki ning Om Mili karo Pak Aris men terus ki ngobrol. Nah. Oh, iso Le. Ya, terus kene Cah obrolan tentang kerinduan komunal kuwi. Karena kuwi ra iso diiku kok Le. Wis ra apa-apa sih, segitu enggak apa-apa. Udah cukup, malah bagus. Terus diem aja enggak apa-apa. Ada rumahnya oke. Nah, wis. Sip, alhamdulillah. Tak terus ya Cah, aku rencana. Maju ben raimu mlebu kene tengah iki. Coba sekalian lihat. Iki pas toh? Iki anakku Cah. Oke. Iki anak angkatku saiki ning ndi karo Om Mili karo Tante Ririn. Ya to Le? Wis. Kok tahun depan kowe kudu memaksa diri nggawe bisnis jenenge video sinematik ya, videografi sinematik. Iki order wis mulai mlaku ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sambil mbok jagani. Terus keberan ki Pak tentang kerinduan sebagai manusia sih pada akhirnya kan tidak boleh hanya berhenti jadi wacana tadi loh tuh Ya. Pak. Monggo Pak. Ya. Jadi kerinduan tadi terwujud sekarang di tempat ini. 2019 kita membangun benar-benar dari nol. Oke. Dari masih kayak hutan lah. Ya tombien golek Kang Iwung kan tempat sini kan hutan belantara. Masih gelap. Apa Pak sini ilalange dhuwur-dhuwur gitu. Nah, ini menjadi seperti ruang rindu itu, Mas. Ruang Kayak lagu rindu. di Sopo. Sabrang kayaknya tuh. Di ruang rindu kita bertemu. Alhamdulillah.
Jadi kerinduannya Mas Ili, kerinduan saya, kerinduan Mbak Arin, Mbak Ade, Mas Reza, teman-teman yang lainnya. Ana Faisal, Nah, Mas Faisal. teman-teman Jero itu banyak banget cah ratusan pebisnis kan. Nah, ini sebagai wujud nyata untuk bersama-sama membangun itu. Nah, pembangunannya lengkap kan ini. Dari fisiknya juga, kemudian dari sistemnya, Ya. ekosistemnya, keterkaitannya Kampung Becik ini dengan yang lain-lainnya. Nah, itu yang menjadikan bukan mimpi lagi, Mas. Ya. Hal yang ini nyata ini. Ya. Kita udah bisa melihat. Hanya masalahnya kan memang is a matter of time. Hanya perlu waktu. Waktu untuk bangunnya. Sudah nggak penting sih kalau kita hasil itu kan Allah kan. Tapi Ya. kalau berkaitan dengan proses ya ini yang menghidupkan kita karena kita punya harapan itu. Karena tidak ada satupun yang bisa dimatikan, bahkan setan dan malaikat kan nggak bisa berbuat banyak ketika seseorang punya harapan. Ya. Makanya kan katanya di teori orang-orang bijak itu harapan itu adalah paling puncak Betul. Betul. apapun. Ya, betul. Alhamdulillah pokoknya Dewi melaku selangkah ya sih mungkin ijek tekan 3 langkah ya ora apa-apa. Padahal kita masih ada 1000 langkah di depan. Ya. Tapi kita sudah mulai. Terus Dan- apa Pak Aris sing iku Pak Aris? Kan awake dhewe kan kepengin duwe harapan kene-kene, harapan sing paling real sing impian sing sok-sokane apa Pak Aris nek menurutmu? Kanggo awakmu dhewe sik wae rasa kanggo umil atau visi besar kita apa? Enggak perlu, tapi nek Aris dhewe iki apa nek ning kene? Visi saya ini tempat ketika orang itu hidup sebagai manusia yang bermartabat. Kalau mbok duduke iki ana cah dolanan bal-balan keren. Ben Pak Aris ya cerita. Nah, Mbok duduke. Seperti jadi ini Pak Aris. seindah ini ada anak-anak bermain, orang tua ngobrol, Kayak terus ibu-ibu juga ngobrol sendiri. Nah, seenak itu. Ini kan langka, Mas. Langka. Dimana bahkan sekarang di desa pun mereka sudah tersibukkan, terlenakan dengan mungkin materialis ya, dunia-dunia yang Iya. materialis sehingga mereka melupakan bahwa ngobrol gini tuh sebenarnya mahal banget. mahal. Anak bermain sepak bola di lapangan di latar itu mahal. Jadi visi terdekatnya apa? Ya tadi anak-anak bisa bermain, bisa belajar, orang tua bisa ngobrol, tapi juga bisa bekerja. Nah itu kan. Ini kan lengkap, Mas. Iya. Kalau tempat panti jompo hanya untuk ngobrol toh. Tetapi kan nggak ada ruang untuk bekerja. Anak-anak juga nggak ada. Di pesantren-pesantren yang khusus anaknya muda semua, Mas. Orang tua menjadi senior semua. Jadi ada satu lingkungan, visi saya lingkungan egaliter itu aja, Mas. Egaliter untuk semuanya, tetap bermartabat, dia tahu batas-batas sopan santunnya, tidak mengurangi komunikasi. Lagi-lagi pada akhirnya memang komunikasi. Iya sih. Semua orang butuh untuk bicara, untuk didengar, untuk merasakan suara orang lain. Itu sih, Mas, visi saya di Iya. kampung yang egaliter gitu aja. Ngomong ini tuh nggak ngerti nyangkem. Rasane ora krasa ngobrol ngene karo wedangan iki. Padha sih Mas Aris, aku cuman bayangke sederhana sih. Aku nek misalkan tua to Mas Aris. Aku kan mesti butuh dikancani. Kan kalau sing ngancani putra kan biasa. Ya. Wong omahku ning gone gombelke ya nyukupi lah maksudnya. Tapi kan itu menjadi hal yang biasa. Aku sedang membayangkan kalau simbah-simbah dulu itu, bayangkan kalau beliau-beliau itu juga di ruang lain yang milik beliau juga, tapi juga masih punya aktualisasi sebagai simbah yang orang sepuh yang dilibatkan untuk ditanyain Ya. tanpa harus bekerja keras. Kalau simbah-simbah itu, kalau kita nanti kasarannya kalau kita jadi simbah gitu, setidaknya kalau ditanya putra-putra, putu-putu, mbiyen zaman semono ngene-ngene, tapi kita juga tidak kalah dengan mereka karena kita paham tentang dunia hari ini. Ya. Sementara untuk mengakses dunia ini, simbah-simbah itu sangat mudah, itu hanya masalah pilihan kontennya aja, karena
udah tergelar media informasi itu, mau kita cari informasi apapun yang selama kita ngerti konteksnya, kita harus di ruang itu terus, jangan yang lain, dan tetap fokus atas kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain yang akan bertanya itu. Tak kira itu menjadi ruang komunal atau titik komunal, titik temu komunal yang itu menyehatkan aku sedang membayangkan kayak gitu sih Mas Aris, nggak yang terlalu berat, tapi sampai sing misalkan mau ditonton kayak Azhar anake adine itu bal-balan suara gludak-gludak indah lho, adine kene suara jengkeret mangan pisang, kowe karo nunggoni to le, kowe ngomong ngene kan karo ngrungokke to le, kowe raimu ketok-ketok, nah kuwi lah api metu tok api metu tok ya kan. Ini bahkan Azhar kan menjadi anak kita kan, cerita ngene we ini kan sudah masuk sini le, terus masuk nah ya kene sebagai gini, semangat Cah. Semangat dah. Indah toh. Iki lho Cah maksudku. Nah ini yang sebenarnya apa urepi apa gitu loh. Nek mau ngarep gini kasar ini sugih. Lah dhewe sik ikan sugih. Alhamdulillah. Terus apa meneh sing ngerti goyak ngono lho. Kan nek sugih meneh ki apa gitu kan, enggak ya. Enggak kan Cah, artinya sudahi apa-apa itu dicukupkan. Karena yang diwaspadai oleh kita semua, siapapun itu, adalah kesadaran untuk mewaspadai bahwa kesadaran kecukupan itu yang paling berat sebenarnya Mas Aris. Ya. Bener Mas Aris? Betul. Ya. Karena kalau nggak cukup itu ya sampai kapan pun nggak cukup. Tapi begitu cukup, maka efeknya memang kita akhirnya harus berkumpul sih Mas. Biasanya orang kalau tidak cukup tuh dia pengen liburan senang, misalnya gini, senang dewi Mas. Nah itu orang-orang kelihatan dia nggak kecukupan, tidak merasa cukup. Tapi kalau ini kan kita tuh senangnya pengen dibagi. Iya banget. Kok kayaknya senang dewi gak enak gitu. Nah ini yang perlu dikembangkan terus. Padahal sekarang banyak orang yang sudah pengennya liburan dewi, terus ke tempat yang ini kemana-mana. Tapi setelah saya merasakan kemana-mana ya Mas ya, ternyata kok bahkan seneng sama keluarganya sendiri tuh ternyata ya kurang Mas. Pengennya senengnya yuk karo konco-konco. Iya kan memang kudu komplit toh. Enggak salah maksudnya. Apakah kita itu kudu seneng-seneng kalau karo keluarga tok? Kan yora. Ya kuwi kan yo sak cukup itu, bukan kita enggak seneng, sak cukup itu. Enake kan kowe kumpul karo aku kumpul mbek awakmu, engko kumpul karo Mas Dodot sesuk. Sok Senin dirimu disamperin siapa? Ayo. Banjarnegara, guru-guru. 8 orang dari Banjarnegara, dan itu adalah pemilik sekolah, ada kepala sekolah, pemilik yayasan, itu Mbak Dian itu pemilik yayasan. Wah, keren loh. PKBM. Ini Pak Aris ki Cah, ke PKBM jenenge PKBM Piulang Becik, tapi sing nyamperin itu sekolah formal dari SMK dan SMA dan SMP yang besok itu. Lu bayangkan. Wis apa meneh? Artinya kita menjadi aktual. Lah nek Mas Aris di parani wong, disamperin orang seperti aku itu bolak-balik sekian puluh tahun dikunjungi orang, ya orang itu tuh sudah jelas pasti akan ngasih uang. Sudah pasti. Maksudnya pintunya tuh bisa dari orang itu, ya kan? Sampean dolan gonku kan suwe-suwe ya restoran juga. Kasaran kan ngono itu Mas Aris. Ternyata akhirnya orang cuman itu kerinduan komunal, tapi akhirnya sampai jadi kecerdasan komunal. Nah, saiki ora ning kerinduan, kan kerinduannya sebab penuhi, tekan kecerdasan ya. Ternyata awake dhewe itu Mas Aris berdua sekarang ini, ono Faisal bertiga, berempat karo Mbak Yuda, Tante Rin berlima, bersepuluh, 30. Sekarang ini kan beratus orang di tempat kita yang terus mempelajari tentang betapa kecerdasan komunal sangat penting. Itu kecerdasan komunal tadi nih. Ya kamu bagaimana di seneng dhewean iki wis ora iso. Ade kepengin senenge dhewe iki ya wong liya ngrasake. Minimal nek dhewe ngrasake gedang ki enak. Iki kok anakku kudune ya iso ngrasake enak iki. Kan ngono to?
padahal ora mung cukup kuwi. Oh ternyata aku mbake sing nang omahku sing ngomong foto-fotoku ki kuwi kudu ngrasake enak juga. Iya. Dan itu apa menular kemana-mana loh, rasa ingin menyenangkan orang itu. Iya, Kalau itu iya. dilatih terus jadi kecerdasan toh. Iya. Mbak closing tentang kecerdasan komunal. Sing setelah kita bareng-bareng belajar sekitar, aku kok ngerti ku 4 tahun kok, kowe ngomong 2000 3 tahun dari 19 masa kowe September mas. beneran? Betul, September. Karena waktu itu habis lebaran, kita konsepnya kan sebelum lebaran. Setelah lebaran, terus jeda sebentar, ngegasnya itu Agustus September baru mulai buka lahan. Buka lahan ini ya. September 2019. Terus akhirnya piulang becik juga mbok katut ki sisanya untuk Betul. bareng-bareng di kelompok ya. Betul, ya. Ya saiki mbok closing tentang kecerdasan komunal sebenarnya itu hak atau bahkan kudu diakses siapapun kan harusnya. Ya, Monggo. ya kecerdasan komunal itu memang ya tadi bahwa sesuatu itu kan dipinjamkan. Termasuk kecerdasan, termasuk kebahagiaan, dan itu harus kembalikan. Tapi kan memang Tuhan itu sedemikian adilnya sehingga Tuhan tidak hanya ingin dikembalikan pada Tuhan karena nggak butuh apa-apa sebenarnya. Benar. Nah, makanya dikembalikannya kepada makhluknya Tuhan. Jadi kita kembalikan kecerdasan ini kepada makhluknya Tuhan, orang lain. Kebahagiaan juga kita tularkan kepada orang lain. Nah, itu yang menjadikan bahwa kecerdasan komunal itu jangan dikira itu adalah ya itu kebaikan ya. Tapi kita itu sudah sampai pada level bisa jadi ya kita wajib memberikan kepada yang itu haknya mereka. Jadi bisa jadi seperti harta. Bahwa orang yang tidak punya itu sebenarnya kewajiban kita karena di dalam harta kita itu ada hak dia. Di dalam kebahagiaan kita tuh ada haknya orang lain. Yaitu hak dia juga itu untuk bahagia. Itu mas. Itu kalau saya tangkap kecerdasan komunalnya. Terima kasih Mas Aris. Dewi sinau terus ya. Wih cangkemku cek ngomong. Karo mangan gediang. Pinjam lihat. Bisa. Karo Mas Aris keren. Untuk orang. None Mas Aris. Ya, sama-sama. Di tempat jaluk tunggu awakmu kabeh ya. Iki muga-muga dadi tempat sing berkahi karena iki yo mau closingane Pak Aris mau tentang bahwa ternyata jani uripe dane yang dipinjamkan. Ternyata bener. Makanya hati-hati nek kowe sedang bahagia iki jangan-jangan cuma pinjaman, maka bahagia itu harus kamu tularkan ke tempat lain. Gitu kan Pak Aris ya? Ya. Ya wis semangat iki closing karo Pak Aris wis tangane wis ngono. Soalnya tanganku siji nggo jake ngene. Terima kasih Cah. Semangat selalu. Oke karo Semangat, anak lanang. Semangat Cah.